Di sebuah desa yang asri hiduplah seorang anak muda yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Dia sudah 2 tahun setelah lulus sekolah menjalani pekerjaan tersebut. Di antara teman seangkatannya hanya dia yang menjadi petani. Teman-temannya yang lain ada yang menjadi guru, dokter, bahkan tentara. Pada suatu hari dia melihat teman-temannya sudah pada sukses. Ada yang membeli mobil, ada yang punya rumah bagus, dan ada pula yang punya 2 istri. Sedangkan dia hanya mengendarai kerbau dan tinggal di rumah yang sudah mau ambruk. Hingga pada suatu hari dia mulai mengeluh tentang nasibnya tersebut. Padahal sudah setiap hari dia bekerja keras, bahkan di dinginnya pagi ketika para orang-orang masih santai di rumahnya dia sudah berangkat ke sawah. Dia berkata dalam hatinya, kenapa aku masih saja miskin? Padahal aku sudah bekerja keras setiap harinya. Hingga suatu hari dia tidak pergi ke sawah, karena merasa tidak ada gunanya kerja setiap hari tapi tidak kaya-kaya. Di hari itu dia hanya berjalan-jalan melihat para orang-orang bekerja di ladangnya masing-masing. Dia berjalan dari ladang satu ke ladang berikutnya. Setelah cukup jauh dia berjalan bahkan sudah keluar dari desanya, dia melihat seorang kakek-kakek yang sedang duduk santai di gubuk tengah sawah. Ia lalu menghampiri kakek tersebut dan berkata, "Kek, kenapa kakek belum mulai bekerja padahal waktu sudah cukup siang? Apakah kakek tidak ingin kaya?" Sang kakek langsung bertanya balik ke anak tersebut, "Kenapa kamu sekarang tidak bekerja? Bukankah kamu masih muda?" Anak muda itu menjawab, "Ah males kek, saya sudah bekerja keras dari pagi sampai sore tapi tidak kaya-kaya. Bahkan ketika orang lain belum berangkat ke sawah, saya sudah sampai di ladang dan mulai bekerja." Sang kakek lalu tersenyum kemudian berkata, "Mungkin wadahmu masih kecil, makanya tidak kaya-kaya." "Hah, maksudnya kek?" tanya anak muda tersebut. Sang kakek lalu menjawab, "Rezeki dari Allah itu ibarat air hujan. Siapapun bisa mengambilnya tapi banyak apa sedikit air yang kita dapatkan tergantung seberapa besar wadah kita untuk menampung air hujan tersebut. Kalau wadahmu hanya sebesar gelas maka kamu juga akan mendapatkan air hanya segelas. Tapi jika wadahmu sebesar ember maka kamu juga akan mendapatkan air sebanyak ember. Lalu bagaimana agar rezeki kita diperbanyak oleh Allah? Yaitu dengan cara memperluas wadah kita. Kalau sekarang kita masih mikirin perut sendiri, Allah juga bakal ngasih yang cukup untuk diri kita sendiri, segelas air pun cukup. Beda halnya jika kita memperbesar wadah kita, seperti memikirkan orang lain, misal keluarga, tetangga, dan orang lain yang membutuhkan, maka pasti Allah juga akan ngasih rezeki yang berlebih untuk kita. Jadi intinya kita jangan lupa memberikan sebagian rezeki yang telah kita dapatkan, misalnya ketika kamu habis panen. Berikanlah sebagian hasil panenmu ke keluarga atau orang lain, jangan dimakan sendiri. Dan ingatlah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah bukan dari ikhtiar kita. Sekeras apapun kita mencari rezeki, tetapi jika dia bukan ditakdirkan menjadi milikmu maka kamu tak akan mungkin mendapatkannya. Setelah mendengarkan perkataan sang kakek, pemuda tersebut merenung. Dan memang benar selama ini saya memang tidak pernah memberikan sebagian hasil panen kepada keluarga ataupun teman, karena saya takut rugi. Dan tidak balik modal, mungkin itu sebabnya rezeki saya seret ya kek ya. Pemuda tersebut berterima kasih kepada sang kakek lalu berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanannya dia memikirkan betapa pelitnya saya terhadap rezeki yang saya punya, bahkan sampai-sampai saya tidak menyedekahkannya. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba-Mu ini, padahal segala yang ada di dunia ini milik Allah dan kita hanya numpang bertani dan bercocok tanam. Sampai-sampai kita takut untuk menyedekahkannya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat pelit dan diberi dengan sifat dermawan. Terima kasih, semoga bermanfaat.